Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita melaksanakan Lokakarya ke-6 dengan tema keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Bersama saya Yopan Saputra, pengajar praktik Bapak Ibu. Lokakarya ke-6 ini adalah lokakarya penutup kita Bapak Ibu sebelum kita melakukan panen karya pada lokakarya yang ke-6. Jadi untuk pematangan visi kita ke depan, maka perlu dilakukan lokakarya ke-6 ini. Nah, berikutnya Pak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin nanya kabar dulu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, alhamdulillah ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sebelum ke room ini sudah makan siang? Belum Bapak. Belum makan siang. Mohon bersabar. Makan malam ini Pak. Sebentar lagi makan siangnya akan datang. Mudah-mudahan materi ini cepat selesai dan kita bisa istirahat dan melanjutkan makan siang kita. Oke Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada kesepakatan belajar. Yang pertama, mengikuti lokakarya dengan penuh semangat, aktif dalam kegiatan. Jika ingin berbicara, harap di raise hand, kemudian menghargai pendapat orang lain. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah sepakat? Ya, Oke, terima kasih. Selanjutnya, pada lokakarya ke-6 ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah Bapak Ibu akan menghasilkan rencana kerja untuk 1 tahun ke depan dalam pengembangan sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak pada lokakarya sebelumnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 tahapan dari proses Bagja, gitu kan? Nah untuk lokakarya ke-6 ini kita fokus ke Bagja poin ke-4 dan ke-5. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu visualisasikan tujuan program sekolahnya masing-masing. Coba sekarang Bapak Ibu merenung, memikirkan kira-kira konsep apa ke depannya yang akan Ibu Bapak laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya memberikan pertanyaan pemantik. Nah, silakan Bapak Ibu bayangkan. Kira-kira model seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Kepala sekolah dan guru-guru akan seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Dan lingkungan belajar sekolah yang seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Nah, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Nah, silakan Ibu Indah. Oke Bapak, terima kasih. 1 tahun ke depan saya itu pengennya murid-murid itu bisa secara mandiri dalam belajar, tidak melulu guru sebagai sumber belajar, tetapi mereka bisa memanfaatkan IT karena kita tahu bahwa anak sama zaman sekarang itu tidak mungkin tidak memiliki handphone seperti itu. Jadi saya berharap anak-anak itu dapat belajar secara mandiri. Jadi ketika di sekolah itu bukan lagi mereka mendapatkan ilmu baru, tetapi mengembangkan pengetahuan mereka yang sudah dipelajari di sebelum belajar di sekolah seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, apakah ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan atau menyampaikan bayangan ke depan tentang rencana 1 tahun terhadap kondisi sekolah Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Yanto. Izin Pak Yopan, yang ingin saya bayangkan untuk kepala sekolah dan gurunya akan seperti apa 1 tahun ke depan. Harapan saya Bapak Ibu, Pak Yopan, khususnya untuk kepala sekolah, untuk menyiapkan sarana-prasarana pendukung untuk transformasi pendidikan, terutama masalah IT dan juga untuk guru-gurunya. Ayolah, berubahlah mindset dalam pola pikirnya. Mengapa mereka bisa, saya tidak bisa? Itu namanya tergantung dari niat dan kemauan Bapak Ibu. Jangan sampai ada hal-hal dipaksakan oleh kepala sekolah harus bisa. Jadi ada niat masing-masing dan kemauan masing-masing dari guru tersebut, dengan catatan kepala sekolah harus siap menyediakan sarana-prasarana sebagai alat pendukung
transformasi pendidikan. Terima kasih Pak Yopan. Oke, terima kasih Ibu Indah, Pak Yanto sudah mengemukakan pendapatnya. Memang kalau berbicara mengenai konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi kita sebagai guru ini, sebagai suatu komunitas yang ada di sekolah harus mengembangkan peserta didik menyesuaikan dengan kodrat zaman. Nah, salah satunya adalah dengan berbasis IT. Nah, saya setuju juga dengan pendapat Bu Indah tadi. Memang kondisi sekarang ini sangat jauh berbeda dengan kondisi kita dahulu. Makanya yang kita bayangkan ke depan, murid-murid kita ini adalah murid-murid yang menguasai IT. Nah, kemudian diperlukan juga untuk menunjang tujuan itu kepala sekolah yang visioner. Bagaimana kepala sekolah khususnya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari visi murid kita, yaitu murid yang ahli dalam bidang teknologi. Nah, terima kasih Bapak Ibu pendapatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat prakarsa perubahan yang kita kenal dengan Bagja. Nah, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, pada lokakarya sebelumnya, Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 tahapan Bagja. Dan itu juga Bapak Ibu sudah lakukan dalam LMS di laptop Bapak Ibu masing-masing bersama fasilitator. Nah, jadi sekarang pada loka 6 ini kita akan fokus membahas 2, yaitu jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, ini Bapak Ibu tahapannya. 3 ini sudah kita lalui. Nah, sekarang kita akan mewujudkan realisasinya. Nah, untuk jabarkan rencana, Bapak Ibu nanti akan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menyukseskan program Bapak Ibu di sekolah. Misalnya tadi Ibu Indah ingin visinya menghasilkan murid-murid yang ahli dalam bidang teknologi. Nah, kemudian barulah kita atur eksekusi bagaimana upaya perwujudan untuk perencanaan menjadi aksi nyata. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam merumuskan suatu rencana dan aksi yang akan kita lakukan, kita ini perlu aset. Nah, adapun aset utama sekolah kita dibagi menjadi 7 hal. Modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, sekarang bisa nggak Bapak Ibu identifikasi aset utama sekolah Bapak Ibu yang bisa menunjang proses perencanaan dan melahirkan nanti aksi nyatanya, begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Gini Bapak Ibu, dalam mengeksekusi atau mewujudkan aksi nyata kita dalam perwujudan visi murid impian kita, diperlukan sarana dan prasarana yang terdiri dari 7 modal utama sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira di sekolah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu identifikasi apa saja yang dimiliki di sekolah Bapak Ibu itu yang bisa menjadi modal utama bagi Bapak Ibu untuk mewujudkan visi sekolah. Gitu. Ya, silakan Bu Elis. Baik Pak Yovan, modal utama sekolah kami yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan ini adalah yang pastinya adalah modal lingkungan alam. Yang pertama, sekolah kami termasuk sekolah yang memiliki luas ini, tanahnya luas. Kedua, lingkungannya juga masih lumayan asri. Selain itu juga dari sisi modal fisik bangunan sekolah masih cukup terjaga. Terus modal sosial masih terjaga dalam artian walaupun ada sedikit ya kenakalan-kenakalan yang terjadi di sekitar sekolah, tapi
itu berusaha untuk bisa ditanggulangi. Yang pertama, terus modal manusianya SDM kami lumayan banyak, bukan lumayan lagi, sangat banyak, dengan siswa 1.200 lebih, dengan guru sekitar 100, TU dan keamanan total 120-an orang. Nah, modal finansial ya rata-rata siswa kami hampir 60% lebih itu insya Allah kategori siswa yang di atas menengah ya, di menengah lah, artinya tidak bawah dan tidak di atas sekali. Tapi insya Allah untuk finansial sehari-hari anak-anak itu tidak kekurangan. Terus dari sisi agama dan budaya cukup lumayan, agama, insya Allah religi sebagian besar sudah cukup memahami tentang pentingnya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Budaya lokal cukup banyak sekali yang bisa dijadikan panutan dalam sehari-hari. Demikian. Oke, terima kasih Bu Elis. Dari Pak Indra, silakan Pak Indra. Kira-kira identifikasi aset di sekolah Bapak yang bisa menunjang itu, bisa dijelaskan Pak? Ya baik, terima kasih Pak Yopansa. Mungkin dari 7 aspek ya modal, mungkin yang sudah dimiliki oleh sekolah saya, itunya pertama modal manusia. Mungkin di sini untuk SDM kita memang dari sekolah sudah ada berbentuk komunitas belajar yang diikuti oleh guru-guru setiap harinya, yang tujuannya juga untuk membentuk SDM yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, mungkin dari modal fisik, lingkungan kami atau sekolah kami, sekolah swasta yang sudah kepemilikan tanah dan juga bangunannya milik sendiri, dan juga mungkin finansial, kami sekolah swasta Pak, dan mungkin ada uang komite dari orang tua yang mungkin bisa kami berdayakan, sekaligus nanti ditambah dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang menyesuaikan dengan juknis yang ada. Mungkin itu Pak beberapa modal yang dimiliki. Oke, sekarang Bapak Ibu kita manfaatkan di kolom chat. Coba Bapak Ibu tulis 3 kata yang merepresentasikan impian Bapak Ibu terhadap sekolah Ibu dalam 1 tahun ke depan. Nah, silakan Bapak Ibu. Tulis dalam 3 kata yang merepresentasikan impian Bapak Ibu terhadap sekolahnya 1 tahun ke depan. Nah, nanti saya hitung. Jangan di enter dulu Bapak Ibu ya. Saya hitung sampai 3, kemudian Bapak Ibu enter. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu? Bisa Pak. 1, Bisa Bapak. 2, 3. Oke, di sini dari Bu Lira, asri, nyaman, dan indah. Nah, luar biasa Bu Lira ya. Kemudian dari Bu Elis, sekolah beradab. Oke, sangat bagus sekali. Kemudian dari Bu Indah, mandiri, disiplin, dan berkarya. Oke. Nah, dari Bu Elis lagi tambahannya, indah dan disiplin. Nah, kalaulah Bapak Ibu kita bisa mengkombinasikan impian ini, nah maka akan melahirkan sekolah yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Artinya apa? Kita di dalam sekolah itu punya sumber daya manusia. Nah, kalaulah kepala sekolah dalam hal ini, begitu juga Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, bisa mengakomodasi seluruh pemikiran tentang impian semua guru, maka saya yakin dan percaya akan lahirlah sekolah yang sangat merdeka. Kenapa? Karena kesulitan kita kadang-kadang di sekolah itu, kita ini hanya mengandalkan kepala sekolah. Nah, sementara di sekolah kita itu kan budaya. Nah, maka dari itu, sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai calon pemimpin di masa depan, kita perlu mengakomodasi semua pikiran dari guru-guru terutama dan juga para murid bagaimana untuk merumuskan visi sekolah. Makanya Bapak Ibu dalam merumuskan visi sekolah, sebelumnya kita sudah singgung, semua warga sekolah itu harus dilibatkan. Kenapa? Karena mereka memiliki
pemikiran-pemikiran tentang arah impian ke depan bagaimana sekolah ini, gitu Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan lokakarya ke-6 ini, banyak hal-hal menarik yang bisa kita peroleh. Kira-kira masih ada nggak Bapak Ibu pertanyaan dari Bapak Ibu untuk menguatkan kita? Cukup, Pak. Cukup. Nah, saya ada satu pertanyaan nih Bapak Ibu. Kita kan punya media sosial tuh. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, bagaimana mengoptimalkan media sosial ini agar bisa menunjang perwujudan visi sekolah? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab Pak Ibu? Oke, silakan Bu Indah. Oke, caranya dengan ini Pak, apa namanya, membuat video terkait dengan sekolah kita, kemudian menguploadnya di media sosial TikTok, Instagram, ataupun YouTube seperti itu loh Pak. Jadi kan kalau kita lewat promosinya seperti itu, sepertinya orang akan lebih tertarik untuk melihat video tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Nah, tadi sesuai juga dengan visi dari Bu Indah. Bagaimana murid-murid kita ini ahli di bidang teknologi. Nah, maka harapannya apa? Murid-murid kita itu bisa juga sebagai promotor keunggulan sekolah. Sehingga apa? Sehingga sekolah kita itu dikenal oleh masyarakat. Siapa yang mempromosikan? Salah satunya adalah murid kita Bapak Ibu. Nah itulah harapan ke depan. Karena zaman sekarang ini ya orang bisa kenal sekolah kita karena media sosial. Nah, maka dari itu melalui kesempatan ini, marilah sama-sama Bapak Ibu agar bisa mengoptimalkan satu aset sekolah yang namanya media sosial. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi lokakarya ini, nah ini saya ada kesimpulan Bapak Ibu. Nah, berarti pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada 7 modal utama yang harus dioptimalkan oleh sekolah. Yang terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam, modal politik, serta modal agama dan budaya. Nah, apabila ketujuh modal tersebut mampu dikelola dengan baik dan optimal, maka akan sangat membantu mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Nah, gitu Bapak Ibu. Kira-kira udah nampak gak gambarannya? Apa yang Bapak ingin kerjakan setelah selesai lokakarya ini? Iya, Pak. Nah, Ibu harus menjabarkan rencana dan mengatur eksekusi dari visi perubahan yang sudah Bapak Ibu buat, gitu Bapak Ibu. Nah, nanti di lokakarya terakhir, di panen karya, Bapak Ibu akan mempresentasikan visi perubahan Bapak Ibu yang nanti akan dihadiri oleh kepala dinas, oleh kepala-kepala sekolah di sekolah lain. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di panen karya, nah Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu itu mempresentasikan sebaik mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu mempresentasikan secara baik program perubahan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya nanti kepala-kepala sekolah itu akan mengundang Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk berbagi praktik baik di sekolahnya, gitu Bapak Ibu. Ya kira bisa Bapak Ibu ya? Ya, insya Allah. Oke. Sebelum kita akhiri, kita ada refleksi dulu Bapak Ibu. Nah, ada refleksi. Saya sudah mengirimkan Jamboard di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, atau ada nggak dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan secara lisan refleksi mengenai lokakarya kita yang ke-6 ini Bapak Ibu?
Bu Lira, bisa Bu Lira? Oke, satu saja. Atau Bapak Ibu chat satu kata untuk kita hari ini. Nah. Oke, nah. Ya, berubah menjadi lebih baik. Luar biasa. Oke. Nah, itu semangat kita Bapak Ibu ya. Nah, mungkin demikian saja untuk sesi Lokakarya hari ini. Mudah-mudahan bisa Ibu bawa pulang ilmu yang diberikan, dan yang paling penting Bapak Ibu harus menjadi agen perubahan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, demikian saja. Semangat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih sehat ya, meskipun belum makan ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan lanjutkan makan siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.